kelas J Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi Pembelajaran dosen pengampu Ibu Era Oktaviona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini adakah yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke anak-anak, pagi-pagi kita harus semangat. Jadi silahkan disiapkan dulu buku-bukunya, pulpen, dan juga perlengkapan belajarnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yang berjudul teori belajar. Pada materi ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, pentingnya teori belajar. Yang kedua, teori behaviorisme, dan yang ketiga, teori kognitivisme. Yang pertama, pentingnya teori belajar. Apa sih teori itu? Teori adalah serangkaian bagian atau variabel atau definisi yang saling berhubungan sehingga menghasilkan sebuah pandangan sistematis terhadap fenomena dengan menentukan hubungan variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Jadi singkatnya, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Sedangkan belajar adalah suatu proses di mana tingkah laku yang timbul kemudian diubah melalui latihan atau pengalaman. Bisa juga dikatakan belajar ialah sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Nah, seseorang itu dianggap telah belajar apabila ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Tentu saja perilaku yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Teori belajar ini dapat membantu guru untuk memahami bagaimana peserta didik itu belajar. Teori belajar juga dapat menjadi panduan guru untuk mengelola kelas serta membantu guru untuk mengevaluasi proses, kemudian mengevaluasi perilaku guru itu sendiri, serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Nah, pemahaman mengenai teori belajar ini akan membantu guru dalam memberikan dukungan dan juga bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai prestasi yang maksimal. Kemudian, hal-hal apa saja sih yang harus dipahami dalam teori belajar? Yang pertama, konsep dasar dari teori tersebut, beserta ciri-ciri dan juga persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Yang kedua, bagaimana sikap dan juga peran guru dalam proses pembelajaran jika teori tersebut diterapkan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan yang meliputi fasilitas, alat, dan juga suasana belajar. Yang keempat, tahapan yang harus dilakukan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang kelima atau yang terakhir, hal-hal yang harus dilakukan peserta didik dalam proses belajarnya. Selanjutnya, teori belajar dikembangkan berdasarkan ilmu psikologi. Apa sih ilmu psikologi itu? Yaitu ilmu yang membahas tentang perilaku dan proses mental. Kalau dia perilaku, yaitu aktivitas, aksi, dan juga reaksi yang dapat diamati, sedangkan proses mental adalah aktivitas yang tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya apa? Misalnya berpikir, mengingat, dan juga merasa. Apa saja yang termasuk ke dalam teori belajar? Yang pertama, behavioristik, yang kedua, kognitivistik, yang ketiga, humanistik, dan yang keempat, sinektik. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang kedua, teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini menggunakan model hubungan
stimulus, proses, dan respon. Dan juga menempatkan peserta didik sebagai individu yang pasif. Kalian ingat, behavior adalah perilaku atau tingkah laku. Jadi kaitannya ada pada perilaku siswa atau tingkah laku siswa. Behaviorisme atau behavioristik ini sangat mengandalkan hasil, bukan proses. Tapi kalau guru menerapkan teori behaviorisme ke siswa, itu banyak sekali kekurangan. Kenapa? Yang namanya behaviorisme, guru itu memberikan stimulus agar perilaku siswa itu berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang cukup tahu menjadi lebih tahu. Nah, guru itu memberikan stimulus agar mendapatkan respon. Stimulusnya apa sih? Stimulus itu bisa berupa reward atau hadiah dan juga berupa hukuman. Jadi, siswa yang memperhatikan, siswa yang bisa menjawab pertanyaan, maka guru akan memberikan hadiah atau stimulus. Sedangkan siswa yang tidak memperhatikan, siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan akan diberikan hukuman oleh guru. Itu akan mempengaruhi perilaku siswa. Jadi seperti itu behaviorisme. Kelemahannya yang pertama, tidak memandang proses alias hanya melihat pada hasil. Yang kedua, siswa tidak terlatih untuk mandiri. Jadi ketika guru itu tidak memberikan reward atau hukuman, maka siswa tidak akan berubah perilakunya. Yang ketiga, siswa tidak berinovasi karena guru hanya memberikan materi, ceramah, reward seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga, teori kognitivisme. Menurut teori kognitivisme, pembelajaran itu terjadi dengan mengaktifkan indera siswa agar memperoleh pemahaman. Pengaktifan indera dapat dilaksanakan dengan menggunakan media atau alat bantu melalui berbagai metode. Di sini kata kuncinya yaitu kognitif. Berarti siswa atau peserta didik sudah memiliki modal atau sudah memiliki pengetahuan awal. Dan di sini guru dalam menyampaikan materi baru akan mengaitkan dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki oleh siswa. Teori kognitivisme ini mempunyai 3 tahap. Yang pertama, proses asimilasi, yaitu penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak anak. Jadi maksudnya, asimilasi itu adalah gabungan antara datangnya materi baru dan juga dimunculkannya kembali materi lama. Yang kedua, proses akomodasi. Akomodasi itu adalah penyesuaian. Yang ketiga, proses equilibrium atau keseimbangan, yaitu penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan juga akomodasi. Akhirnya, jika sudah pas atau sudah cocok antara materi baru dan juga materi lama, maka akan diperoleh keseimbangan pemikiran. Jadi, itu tadi penjelasan singkat mengenai teori kognitivisme. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan kalian. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.